Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga jagat maya Indonesia Raya dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Sari di satu-satunya channel yang akan mengupgrade isi kepala Anda sekaligus mengocok-ngocok isi perut Anda karena kebanyakan tertawa. Channel Agus Pratondo. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini saya datang membawa sebuah gosip panas yang datangnya bukan dari tetangga, tapi langsung dari benua seberang. Sebuah berita yang kalau dijadikan sinetron, judulnya adalah Azab Raksasa Teknologi Kena Omel Emak-emak Eropa. Artinya apa? Pengguna WhatsApp di Eropa sebentar lagi bisa mengirim pesan ke pengguna Telegram tanpa perlu ganti aplikasi. Kiamat kecil di dunia perchattingan. Tembok pempisah antar aplikasi yang legendaris itu akhirnya runtuh. Tapi, jangan keburu salto. Ada satu hal yang perlu saya bawahi pakai spidol permanen. Keajaiban dunia ke-8 ini untuk sekarang hanya dan baru berlaku di benua Eropa. Betul sekali, kita di Indonesia nasibnya cuma jadi penonton di tribun paling belakang. Kita cuma bisa ngintip kemesraan mereka dari jauh sambil nyeletuk. Wih, keren ya, kapan ya kita kayak gitu? Tapi, justru karena kita cuma jadi penonton, ini adalah momen yang tepat untuk berandai-andai, bermimpi, dan tentu saja sedikit mengomel. Apalagi dari sudut pandang saya seorang tunanetra yang melihat ini bukan sekedar fitur, tapi sebuah mimpi indah. Bagi kami, dunia aplikasi di Indonesia saat ini masih terasa seperti zaman batu digital. Setiap aplikasi itu ibarat goa yang berbeda-beda. Ada goa yang terang, petunjuk jalannya jelas, dibisikin dengan merdu oleh screen reader kami. Tapi lebih banyak goa yang gelapnya minta ampun, penuh jebakan Batman. Sering sekali saat kami masuk ke aplikasi baru, screen reader kami yang canggih itu mendadak gagap. Dia cuma bisa bilang, tombol tanpa label, elemen tidak dikenal. Lah, elemen apa ini? Elemen air, api, angin, avatar. Tombol apa ini? Tombol buat pesan ojek atau tombol buat pesan tiket keluar angkasa? Kan bikin was-was. Nah, kalau saja keajaiban di Eropa itu terjadi di sini, itu bukan lagi sekedar fitur, tapi adalah hari kemerdekaan aksesibilitas. Bayangkan indahnya dunia. Kami bisa dengan bebasnya memilih aplikasi chatting itu persis seperti memilih sambal di warung lalapan. Oh, sambal bawangnya aplikasi Telegram ini lebih pedas, lebih nendang, dan lebih jelas keterangannya buat screen readerku. Aku pakai yang ini aja. Tapi, sambal pilihan kami itu tetap bisa dicocokkan ke ayam goreng dari warung WhatsApp atau ke tempe penyet dari warung Signal. Sebuah surga dunia perchattingan. Kami tidak perlu lagi jadi kurir digital yang bolak-balik antar aplikasi cuma buat nerusin pesan arisan. Itu adalah mimpi kami. Melihat betapa tegas dan berwibawanya regulator Eropa, saya jadi gatal ingin mengirim surat cinta terbuka untuk pemerintah kita di sini. Untuk Bapak dan Ibu pemerintah yang kami hormati dan kami banggakan. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Ini loh Pak, Bu, di seberang lautan sana ada regulator yang bisa bikin raksasa teknologi tunduk dan patuh. Mereka bisa memaksa perusahaan triliunan dolar untuk mengubah produknya demi kepentingan rakyat mereka. Lah, kita di sini bagaimana? Kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Kenapa kita tidak bisa bilang dengan tegas? Wahai aplikasi-aplikasi raksasa, kalian beroperasi di negara kami, rakyat kami adalah pengguna setia kalian. Maka kalian harus mengikuti aturan kami untuk menyediakan fitur yang sama demi kemudahan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Jangan sampai peraturan kita ini saking sopan dan santunnya, malah dianggap angin sepoi-sepoi oleh mereka. Kalau membuat aplikasi nasional masih terasa seperti mimpi, yang minimal kita bisa membuat aturan yang meniru keberanian Eropa. Tunjukkan wibawa kita sebagai bangsa yang besar. Baiklah, jadi pelajaran kita hari ini adalah sementara di Eropa sedang ada pesta pora demokrasi digital, kita di Indonesia masih duduk manis di ruang tunggu sambil berharap dapat kiriman berkat. Sekarang, giliran kalian para netizen Indonesia yang budiman dan maha benar dengan segala komentarnya. Saya mau tahu, melihat kondisi ini, kita sebagai rakyat jelata sebaiknya melakukan apa? Pilihan jawabanmu. Nomor 1, tim sabar. Kita pasrah saja, perbanyak doa dan zikir, semoga kebaikan hati regulator Eropa menular sampai ke sini. Nomor 2, tim aksi. Kita viralkan.
kita serbu kolom komentar Bapak Ibu pejabat dengan tagar hashtag Indonesia juga mau chatting merdeka. Nomor 3, tim kreatif. Sudahlah, lebih baik kita bikin grup WhatsApp baru. Kita namai grup menunggu keajaiban dunia dan isinya saling mengirim stiker lucu saja untuk menghibur diri. Tulis pilihan dan alasan paling gokil kalian di kolom komentar. Saya akan baca satu persatu sambil ngemil rengginang. Kalau kalian merasa terhibur dan tercerahkan dengan obrolan super heboh dari saya ini, kalian sudah tahu tugas kalian. Tombol like-nya jangan cuma dipencet, tapi ditekan sambil koprol kalau perlu biar energinya sampai ke saya. Dan yang paling utama, tombol subscribe yang warnanya merah itu, ayo kita ubah warnanya jadi abu-abu bersama-sama. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Anggap saja itu bel rumah. Pencet biar kita bisa silaturahmi dan heboh-hebohan lagi di video berikutnya. Saya Sari dari channel Agus Pratondo, pamit undur diri. Ingat pesan saya, jangan sampai negara kita koneksi internetnya makin cepat, tapi aspirasi rakyatnya sering tersendat-sendat. Sampai jumpa.